Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pengisian dan penginputan peta jabatan dan juga informasi jabatan atau biasa disingkat Infojab di website perencanaan-CISN.bkn.go.id. Jadi sebelum tampilan ini, Bapak Ibu silakan mengetik ini ya pencarian alamatnya, linknya. Nah, setelah itu Bapak Ibu login dengan menggunakan akun MyASN yang telah kami aktifkan lewat admin instansi Prof. Sultra. Oke, di sini Bapak Ibu klik 3 garis di atas sebelah kiri. Nah, untuk tampilan yang akan muncul di akun Bapak Ibu cuma ada usulan peta jabatan. Nah, untuk menginput atau mengisi peta jabatan dan juga informasi jabatan, maka Bapak Ibu klik inbox usulan SOTK dan informasi jabatan. Setelah itu, klik detail. Karena kita sudah menggunakan impor melalui menu HR atau menu Human Resource, nah sehingga Bapak Ibu sisa mengklik arah tanda panah di Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, maka akan muncul organisasi perangkat daerah Bapak Ibu. Nah, semisal belum muncul, maka Bapak Ibu silakan. Nah, nanti kalau misalnya tombol aksi nggak muncul, nanti bisa klik kiri. Nah, dia setelah diklik kiri nanti akan muncul. Nah, kalau misalnya OPD Bapak Ibu belum ada di tampilan di sini, silakan tambahkan aksi, tambahkan UNOR struktural. Nama UNOR-nya, nama jabatan, dan lain sebagainya. Nah, tapi menurut saya ini sudah ada semuanya ya. Jadi kalau misalnya belum lengkap dan ada kendala terkait di bagian UNOR, silakan melapor ke kami. Nah, oke, saya akan contohkan. Misalnya saya ambil di OPD saya, yaitu Badan Kepegawaian Daerah. Nah, setelah Bapak Ibu sudah dapat OPD-nya, silakan mengklik tanda panah. Nah, ini untuk menu yang muncul itu baru sampai jabatan struktural pada eselon 3 dan eselon 4. Nah, untuk staf belum muncul. Semisal saya mau isi terkait dengan jabatan penelaah teknis dan kebijakan untuk di Badan Kepegawaian Daerah bidang pengadaan ASN. Nah, Bapak Ibu silakan menambahkan jabatan pelaksana ataupun fungsional melalui tombol aksi. Nah, setelah itu, ini diklik kiri, terus tambah jabatan pelaksana. Misalnya kita di sini mengetik penelaah kebijakan, penelaah teknis, penelaah teknis kebijakan. Nah, semisal sudah sesuai, klik sesuai. Tapi kalau misalnya di peta jabatan adanya penelaah dan teknis kebijakan, berarti kan ada kata yang kurang. Nah, berarti nggak usah diklik sesuai. Tapi kalau misalnya di peta jabatannya sudah sesuai, penelaah teknis kebijakan, maka silahkan klik sesuai. Untuk detail jabatan opsional, ini bersifat opsional ya. Ini khusus untuk subjabatan yang biasanya ada di Dinas Pendidikan dan juga di rumah sakit. Kode cepat bisa dikasih masuk angka 0100. Ini sifatnya tidak terlalu penting ya istilahnya. Boleh di skip, boleh juga diisi. Untuk rumpun jabatan,
misalnya bagian kita pilih saja SDM. Nah, usahakan lokasi yang dipilih adalah lokasi sampai dengan unit terkecil. Nah, selanjutnya klik simpan. Data berhasil disimpan. Nah, setelah berhasil disimpan, maka tampilannya akan kayak gini. Dia ada tanda panah, beda sama subbidang yang lain. Nah, kalau misalnya dia jabatan pelaksana, maka yang muncul adalah angka P. Huruf P. Nah, kalau fungsional nanti yang muncul huruf F. Yang menandakan bahwa ini jabatan pelaksana dan ini jabatan fungsional. Nah, selanjutnya untuk mengisi info jabatan, kita langsung ke info jabatan. Nah, jadi di sini yang perlu Bapak Ibu isi yaitu data jabatan, tugas pokok, hasil kerja, dan syarat jabatan yang lain. Nah, untuk syarat jabatan, data jabatan misalnya ikhtisar salah satu tugas yang ada di Jabatan Penelitian Teknis Kebijakan, khususnya di subbidang pengadaan pegawai ASN, yaitu menguraikan kebutuhan atau menguraikan usulan kebutuhan jabatan di masing-masing OPD. Nah, untuk syarat jabatan, nah ini menyesuaikan ya sama kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya, untuk yang mengisi terkait analisis jabatan, analisis kebutuhan itu, misalnya yang dibutuhkan adalah S1 manajemen. Ini tingkat pendidikan minimum ya, misalnya ada S1 sarjana. Nah, berarti di sini tambahkan pendidikan misalnya S1 manajemen. Terus kalau masih membutuhkan untuk anak istilahnya, ini butuh juga bisa diisi sama anak komputer. Teknik komputer. Nih, teknik komputer. Kalau misalnya bisa diisi sama D4, silakan isi D4. Nah, ini nanti menyesuaikan sama kebutuhan organisasi Bapak Ibu. Nah, karena bisa saja ada perbedaan antara kualifikasi pengolah data di BKD itu akan beda sama pengelola data atau istilahnya yang ada di Dinas Kominfo. Mungkin mereka lebih pengen yang diterima yaitu sarjana informatika yang bisa coding, yang bisa bahasa program. Nah, itu akan beda dengan pengolah data atau operator komputer yang ada di BKD. Mungkin kalau di BKD cuma cukup yang menguasai Excel sama Word saja. Tetapi kalau di Kominfo, dia harus memiliki keterampilan lain seperti bisa coding, bisa bahasa Pascal, dan juga lain sebagainya. Nah, ini bisa diklik simpan. Selanjutnya, tugas pokok. Tugas pokok ini yang akan menentukan berapa jumlah ABK atau kebutuhan pegawai. Yang pertama, uraian tugasnya yaitu mengumpulkan data-data terkait kebutuhan aparatur sipil negara. Hasil kerja terdapat data-data terkait kebutuhan aparatur sipil negara. Ini silakan disesuaikan sama analis jabatan
jabatan tersebut. Beban kerja dalam 1 tahun, misalnya ada 49 OPD. Misalnya ini kebutuhan pegawai, waktu penyelesaian jam per menit, misalnya 2. Nah, untuk menyelesaikan tugas ini, kita butuh kebutuhan pegawai yaitu 0,08. Tapi ini kan kayaknya kecil banget ya. Jadi silakan diperbaiki di bagian edit ini, kita edit. Misalnya kita kasih waktu penyelesaian, ini jangan 4, coba 1. Waktu penyelesaian misalnya kita kasih 0,5 aja. Nah, kebutuhan pegawai 0,2. Nah, ini bisa disesuaikan sama jabatan, sesuai dengan analis jabatan yang sudah ada di OPD masing-masing. Ini nanti kalau misalnya sudah ada banyak, misalnya ada 8 tugas, dan jumlahnya itu 1,3, maka kebutuhan pegawainya itu 1. Tapi kalau misalnya dia 1,6, maka kebutuhan pegawainya 2. Jadi dia, kalau misalnya 1,5, maaf saya lupa apakah 1,5 itu akan membulatkan kedua atau 1, tapi sepemahamanku dia akan bulatkan kedua. Nah, ini nanti disesuaikan sama data yang ada di Anjap. Hasil kerja otomatis akan terisi seperti ini. Kemudian syarat jabatan lain. Nah, keterampilan kerja. Misalnya menguasai Word dan Excel. Bisa numerik, penelitian, juga intelijensia. Net kerja mungkin bisa ke sosial. Temperamen ini silakan diisi ya. Dan dia sifatnya, semuanya harus diisi. Ini laki dan perempuan, postur badan tidak perlu diisi, simpan. Data gagal disimpan berarti masih ada yang kurang dari syarat jabatan lain. Postur badan.
Nah, ini data berhasil disimpan. Setelah Bapak Ibu melakukan pengisian data untuk 4 item itu, mulai dari data jabatan, tugas pokok, hasil kerja, dan juga syarat jabatan lain, silakan lakukan kunci validasi. Nah, sekarang saya belum melakukan kunci validasi karena saya masih mau perbaiki terkait dengan pengisian ini. Masih ada tugas pokok yang belum lengkap. Nah, selanjutnya untuk bagian rumah sakit dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mungkin agak banyak ya yang harus diinput. Semisal ada kesulitan ataupun yang lainnya, OPD lainnya yang ada kesulitan, bisa kita diskusi lewat grup Anjap ABK Simona atau bisa langsung japri saya atau mau ke BKD untuk bertanya terkait dengan permasalahan yang dihadapi atau yang didapatkan pada saat penginputan peta jabatan dan juga informasi jabatan. Nah, semisal saya juga belum bisa menjawab, maka saya akan tanyakan lewat PIC Sulawesi Tenggara yang ada di BKN. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan terkait pengisian peta jabatan dan juga informasi jabatan. Semoga Bapak Ibu semuanya dapat memahami apa yang sudah kami jelaskan. Apabila ada salah kata atau yang tidak sesuai, mohon dikoreksi. Atas kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.